Untuk mengetahui informasi lengkap terkait dengan penganiayaan yang terhadap bocah berusia 4 tahun yang dilakukan paman dan bibinya, kini kita bergabung dengan Tati Sriwulan, salah seorang tetangga korban. Selamat siang Ibu Tati. Selamat siang Ibu Tati. Selamat siang, Bu. Bu Tati, bisa diceritakan seperti Ya, apa selamat siang. sosok kedua pelaku yang merupakan paman dan bibi korban ini di mata para tetangga? Di mata kami selama ini dia baik, Bu. Nggak pernah banyak bicara. Cuman akhir-akhir ini sering terdengar anak suara nangis di dalam rumahnya. Apakah tetangga tahu mengapa sering mendengar suara anak menangis ini? Sering, cuman nggak ada yang peduli, nggak ada yang open. Kira-kira berapa lama terakhir Bu Tati semakin sering mendengar suara anak menangis ini? 1 bulan terakhir ini, Bu. Infonya ini terakhir karena korban sering mengompol sehingga korban dianiaya. Tapi dari sepengetahuan Ibu Tati, apakah memang korban ini kerap dianiaya atau dimarahi begitu sehari-hari? Ya, kami sering dengar dimarahin, cuman kami nggak pernah tahu sampai sejauh itu. Kalau pantauan dari tetangga sendiri, biasanya kan tetangga ini mendengar begitu ya Ibu kegiatan di rumah sebelahnya atau di lingkungan sekitar. Seperti apa sih Ibu kegiatan paman dan bibi korban ini sehari-hari? Di rumah aja, yang perempuan di rumah, yang laki kerja. Sudah berapa lama tinggal di lingkungan yang sama dengan Bu Tati? 3 tahun gitulah, lebih kurang. Apakah memang paman dan bibi korban ini termasuk orang yang kerap bersosialisasi dengan para tetangga begitu? Sepengetahuan Ibu sebagai tetangga, seperti apa karakter mereka berdua? Jarang, orang itu tertutup. Bisa diceritakan Ibu terakhir mendengar suara atau mendengar bahwa mereka masih ada di rumah, terakhir yang Ibu dengar seperti apa? Bisa diceritakan kepada kami kronologinya. Anak itu pertama di belakang dapur, udah itu keluar dari pintu belakang kami tembus ke depan. Makanya kami tahu kalau anak itu seperti itu keadaannya. Jadi dari saat anak itu keluar dari pintu baru para tetangga mengetahui begitu Bu? Gimana ceritanya? Iya, tetangga tahu semua, kami panggil semua, kami kasih minum dan kami kasih makan. Udah itu diambil mamanya lagi, diambil dia lagi, ditutup pintunya, terus kami panggil kepling lah sama masyarakat setempat. Saat Ibu memberikan minum dan makan kepada korban, apa yang Ibu tanya dan tetangga-tetangga tanya kepada korban? Kami tanya, kenapa badannya? Digigit siapa? Dipukuli siapa? Gitu, dia jawab kakak gitu. Apalagi cerita dari korban Bu Tati saat bisa berkomunikasi dengan para tetangga, dan apakah sempat meminta tolong atau seperti apa? Saya minta tolong lah sama Pak RT, sama RW, sama Kepling. Panggil orang itu semua, kan saya kan nggak mau juga, nggak enakan juga. Jadi saya panggil tetangga semua untuk jadi saksi anak ini kayak gini keadaannya, kan kasihan. Jadi Bu Tati saat itu meminta tolong ke RT setempat, kemudian RT melaporkan ke polisi begitu ya Bu, sehingga akhirnya polisi bisa mengambil. Ceritanya seperti apa Ibu? Ya udah keluar dari rumah saya kan diambil anak itu, nggak boleh dikasih makan, makanannya tadi pun ditinggal. Udah itu dikurung sama mamanya di dalam lagi, kami nggak sanggup ngedornya, makanya saya panggil Kepling, Pak RT, Babinsar. Kemudian saat ada bantuan dari RT dan juga Babinsar, seperti apa Ibu ceritanya?
Ya anak itu langsung dibawa ke puskesmas. Terus kejadiannya di sana saya nggak ngikut, Bu. Mhm. Saat anak itu dibawa ke puskesmas, apakah paman dan bibinya ini ikut atau tetap di rumah, Ibu? Bibinya tetap di rumah, nunggu dijemput sama aparat. Anak itu udah diselamatkan dulu di puskesmas, diobatin dulu. Ibu tidak ikut mendampingi korban ya di puskesmas ya? Enggak, karena saya lagi sakit. Ini pun lagi sakit. Keadaan itu kan saya masih sakit. Jadi sejauh ini yang Ibu dapatkan cerita dari korban adalah saat korban berusaha untuk kabur, kemudian Ibu memberikan makan dan minum saat itu juga begitu ya, Bu? Iya. Mhm. Tapi dari informasi terakhir kondisi korban seperti saat ini seperti apa, Ibu? Ya kondisinya kayak gitulah, Bu. Kasihan, memprihatinkan. Seperti apa memprihatinkannya, Ibu? Bisa digambarkan kepada kami? Apa yang Ibu lihat saat itu? Mukanya biru semua, dadanya biru semua, tangannya semua bekas gigitan semua. Kalau hingga sekujur tubuh biru seperti itu, memang betul-betul banyak begitu lukanya, Ibu? Banyak kan bisa dilihat kalau memang ini kan. Terakhir dari tetangga dan lingkungan rumah, apakah ada yang mendampingi sang anak di rumah sakit atau di puskesmas, Bu Tati? Ada Pak RT, Pak Kepling, Bu Kepling. Jadi saat ini anak dengan pendampingan dari Pak RT dan lingkungan setempat ya, Ibu Tati ya? Iya, sekarang di rumah sakit Bayangkara anaknya. Masih terus dipantau oleh lingkungan setempat. Terima kasih Ibu Tati, tetangga dari korban penganiayaan telah bergabung bersama kami.